Ilmu apa? Nggak ada ilmu. Saya diperintahkan untuk menjaga lidah saya untuk berfatihah. Itu saja. Kalau begitu, aku adalah orang kaya, adalah raja, maukah aku tawarkan? Aku berikan kamu 1/4 kerajaan, 30% kerajaan. Isinya emas gudang, dan aku kawinkan dengan putri yang cantik. Aku berikan, asal engkau mau menjual Fatihah dan pahala untuk aku, kata raja. Karena aku muslim, karena aku tidak sempat baca Fatihah, sibuk ngurusi duit, ngurusi rumah, ngurusi ini, ngurusi tetek bengek sekalian. Tapi aku melihat kamu dari pagi sampai sore, kemudian aku lihat kamu masih tenang saja membaca Fatihah. Aku iri dengan kamu, kata raja. Kan kamu masih ada waktu lagi, maka kuberikanlah ini 1/3 atau 1/4 dari kerajaanku dan istrinya dan anaknya, ya, yang cantik dikawinkan lagi, hartanya. Maukah? Tidak, aku sudah cukup. Allah Ta'ala sudah memberikan aku rezeki yang sekian, bahkan lebih. Teman-teman kita yang gak makan, saya bagi lagi uangnya ini. Sungguh aku bahagia hatiku karena suratul Fatihah. Nanti kalau dikasih kerajaan aku bingung bagaimana bayarnya budak, bagaimana bayar pembantu. Itu kami yang urus, kamu pokoknya sudah tenang saja asal pahalanya Fatihah. Tidak. Terima kasih wahai raja, aku sudah gembira dengan Fatihah ini. Kamu bodoh, kamu goblok. Nah, ini kalau orang sudah tahu yang penting itu. Ini bekal saya di akhirat, bekal di dunia saya diberi, hati saya tenang, nggak pernah bingung, nggak pernah cemas, nggak pernah salah. Bagaimana aku salah? Setiap hari aku duduk subuh sampai asar tenggelam kecapean tidur. Modalku hanya suratul Fatihah. Nah, akhirnya pulang dengan kecewa rajanya. Tidak lama terdengar suara dari langit, dengan kuda putih dengan jubah hijau turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah engkau? Aku adalah utusan Allah. Untuk apa kau datang? Aku datang untuk memberitakan berita gembira kepadamu. Andai kata kau jual Fatihahmu ini dengan istana itu, hanya huruf alhamdulillah saja, satu kali kau baca, tidak menyamai kerajaan itu yang diberikan kelak kamu di akhirat. Maka aku ucapkan salamun qawlan mir rabbir rahim, selamat dan sejahtera kepadamu. Bahagialah orang-orang beriman yang meyakini dengan ayat-ayat Al-Quran. Maka aku diperintahkan Allah untuk memberikan hadiah kepadamu ini. Jadi 1 karung dinar emas yang tidak mengurangi pahala Fatihahmu di surga, yang tidak mengurangi perbendaharaanmu yang di surga. Ini hadiah karena keyakinanmu terhadap suratul Fatihah. Terima kasih, karena ini semua pertolongan Allah Ta'ala. Siapakah engkau? Aku adalah malaikat. Ucapan salam, naik kuda lagi, naik ke atas. Tidak berapa lama, tidak sampai 40 hari, aku melihat hambaku ini, kata Allah. Begitu cintanya kepadaku, kerinduanku, sudah waktunya. Dia sudah berapa puluh tahun dia membaca Fatihah karena rindu kepadaku. Wahai malaikat Israel, ambillah dia. Setelah membagi-bagi uang, karena tempatnya tidak mutlak lagi di pinggir jalan. Akhirnya uangnya itu tadi tidak
beli rumah, tidak beli ini, tapi dibagikan sama teman-temannya di Narmas ini 1 karung. Karena aku cukup hidup hanya 1 hari, dibagi habis. Setelah habis baru besoknya dia baca, pulang subuh mau bangun mau kerja lagi, Allah telah mengambil dalam keadaan sujud. Itulah sedikit riwayat bahwa tabiat yang mementingkan yang penting itu adalah tanda-tanda takwa kepada Allah, tetapi mengerjakan sesuatu yang tidak penting, apalagi yang nggak penting, nah, itu tabiat yang tidak bisa diikuti kecuali bagi orang-orang yang mengutamakan yang lebih penting di sisi Allah daripada yang penting. Bagaimana kalau kita mengetahui yang penting dengan yang lebih penting? Bekerjalah, tapi jangan lupa sambil membaca suratul Fatihah, bahwa urusanmu itu adalah urusan Allah. Nanti Allah yang mengurus, bukan urusanmu. Kamu letakkan dalam urusanmu, niscaya kamu tidak akan terurus. Maka letakkan imammu adalah Al-Quran, suratul Fatihah, Al-Quran, berarti itu imammu yang selalu memberikan petunjuk kepada kita sekalian. Itulah tabiat meninggalkan yang lebih penting dan berbuat yang penting, apalagi yang tidak penting, berarti dia telah melupakan Allah dan Rasulnya. Itulah golongan orang-orang yang lalai. Itu orang menyaksikan yang demikian, maka timbullah tabiat-tabiat yang lari itu, yang lupa untuk memelihara diri, maka menjadi mengumpat orang lain, melakukan kesaksian dusta, ya, kebohongan dan macam-macam, karena sudah tidak penting lagi. Jadi tabiatnya buruk. Itu termasuk kejauhan daripada Allah, kejauhan jiwanya daripada Allah, tidaklah menunjukkan kecuali dia suka pada mengumpat orang lain, bahkan itu menjadi wajib bagi dirinya, karena dia tidak mementingkan yang lebih penting, tapi melupakan yang penting, pasti mengumpat dan menghujat dan memburukan orang itu wajib baginya. Ini menurut Imam Ghazali, tabiat yang buruk. Karena bisa terjadi jikalau mengumpat atau memakan sesuatu dari yang haram, niscaya tidak bertambah siksaan yang demikian. Maka seperti itu pula kemelaratannya di akhirat, disebabkan dari kemaksiatannya itu adalah lebih banyak daripada kebaikannya di muka bumi ini. Terus berbuat maksiat, dari perbuatan maksiat yang lainnya itu seperti tutur tinular yang dimakan haram, lidahnya buruk, perbuatannya buruk, pikirannya buruk, hatinya buruk, menjadi satu. Itu selalu berkaitan dengan yang lainnya. Jadi banyak pengertian-pengertian tentang tabiat-tabiat itu. Kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang tidak pernah berbuat baik. Andai kata berbuat baik timbul daripadanya seperti rasanya dia dikekang. Jadi kalau mau berbuat baik itu rasanya dia gerah. Penyakitnya itu. Jadi rasanya seperti ditekan, begitu lepas wajib, jadi merasa gembira
kalau sudah keluar tabiat yang buruk itu. Kalau tidak, sakit dia. Nah ini seperti orang yang biasa makan, kalau nggak makan ya lapar, sakit. Sama orang yang berbuat buruk itu kalau nggak berbuat buruk sakit dia ya. Sama orang yang tidak berbuat baik, kalau nggak berbuat baik ya sakit. Sama nah, tabiat itu begitu. Itu disebut hisbah orang-orang fasik yang dipandang jauh dari baik, dilihat dari segi yang demikian itu. Kedua, hisbah itu sekali adalah dengan melarang berbuat jahat dengan pengajaran, dan sekali dengan paksaan. Nah, ini yang kedua, tabiat. Dan tidaklah pengajaran orang yang tidak menggunakan pengajaran itu untuk dirinya sendiri. Yang pertama-tama harus mempunyai niat untuk penyembuhan hati. Jadi orang yang belajar ya, untuk belajar ya, ini bahasanya bagaimana? Orang yang belajar untuk belajar. Belajar kepada siapa? Kalau kita mendengar dari guru, yang kedua belajar untuk dirinya sendiri, untuk mengamalkannya. Jadi belajar untuk belajar, bukan belajar untuk mendengar dan mencatat tapi tidak pernah belajar, tidak pernah mengamalkan. Karena kebanyakan manusia itu adalah sifatnya fasik, mendengar tapi tidak mendengar, mengerti tidak mengerti, tidak memahami, berakal tapi tidak menggunakan akal. Itu orang fasik. Karena fasik itu membekas gugurnya faedah perkataan dari orang yang fasik. Jadi orang fasik itu pasti menerima kalimat dari orang fasik. Kalau orang beriman, dia tidak menerima. Karena orang fasik itu pasti tidak baik. Pasti orang yang baik tidak menerima yang tidak baik. Tapi kalau sama-sama tidak baik, berarti inilah tabiat yang sama-sama fasik yang sudah membekas. Andai kata dia melarang perbuatan jahat, maka yang dimaksudkan itu sifatnya paksaan. Ngerti maksudnya? Jadi kalau orang itu melarang untuk perbuatan jahat, ini paksaan, memaksakan diri. Jadi kalau kamu berbuat tobat, berbuat baik, ini terpaksa ya. Aslinya kamu nggak mau, aslinya, tapi karena paksaan harus mau gitu. Ini masih fasik ya, karena memandang dari sisi yang lain terhadap manusia. Kalau nggak ngaji nanti malu sama manusia, kalau ngaji nanti khawatir nggak dipuji sama manusia. Ini paksaan, bukan karena Allah. Kalau kumat rajin, kalau males ya hilang. Nah, itu namanya orang fasik.
maka perbuatan itu bersama dengan mau mendengarkan dalil dulu. Dalilnya apa, hujahnya apa, nah kamu pahalanya ada gitu. Tapi paksaan, bukan kesadaran. Coba selama orang menuntut ilmu dalam paksaan ini, ya, itu masih disebut latihan. Latihan namanya riyadhah, supaya tidak terpaksa sampai menjadi kebutuhan. Kalau kebutuhan itu bagaimana kalau kita datang ke kantor, kita tahu 1 bulan dapat gaji sekian, pasti rajin, ya, karena itu penting, lebih penting. Tapi kalau terpaksa, kalau saya nggak ngaji neraka, kalau ngaji nanti surga, ya kan? Bisa lupa, bisa ingat, ya. Dengan dihadapkan kepadanya pertanyaan, engkau sendiri mengapakah melakukan itu dengan memperbuatnya, maka larilah tabiat itu dari paksaannya. Jadi mesti paksa ini bisa lari. Saya sudah ngaji, hasilnya nggak ada, duitnya nggak ada, ya, lari. Karena pertama udah masuknya terpaksa, keluarnya juga kecewa. Nah ini sudah jelas. Itu disebabkan hanya informasi, ya. Seperti kamu melihat gunung Semeru itu indah, biru warnanya, Masya Allah, kita ke sana karena indah. Mari kita bersama-sama dengan keluarga dan teman-teman kita ke sana melihat karena indahnya. Begitu masuk batu, deketin batu, belum ularnya, belum ada binatang buasnya, belum lagi, ya, sungainya, terjalnya, hutannya, kesasar lagi ke situ. Masya Allah, mana yang indah? Gunungnya yang biru nggak kelihatan lagi, yang kelihatan cuma batu karang. Nah, sama. Ayo kita ngaji tempat guru kita di sana, itu waliullah. Nggak ketemu waliullahnya, ketemu soro kabeh. Ya, lah kok begini ngajinya? Nah, mau gak ngaji wis kadung, mau mundur wis kadung, wis diterusno ae. Itu karena tabiat terpaksa. Coba tanya sama yang lama-lama ini, bosan aslinya. Mek ngono-ngono tok, selawatnya yang ngono-ngono tok, dikirnya ngono-ngono tok, ya, ayatnya ngono-ngono tok, rutin gitu tok. Sekarang saya tanya, kalau aku makan rawon ngono-ngono tok apa enggak? Rawon itu kalau makan mulai zaman Belanda sampai sekarang ono keluwek ya apa enggak? Yang ngono-ngono tok. Tapi kamu makan, betul? Sembahyang melakil balik yang ngono-ngono tok. Fatihah, rukuk, sujud salah, tapi dikerjakan terus. Baca selawat yang